Kita berikan edukasi di sini. Malam Kak. Malam Kak Kezia. Tadi dari room sebelah karena Bunda Rama udah kepanasan dia. Aku diturunkan dan dimut-mut. Wajar Kak, wajar. Kenapa? Karena gini Kak ya. Saya lurusin dulu. Tiap-tiap orang kan pasti beda-beda karakternya. Betul Kak ya? Iya kan? Dan tiap-tiap komal itu beda-beda ciri khasnya gitu. Saya tidak menyalahkan komal di luar dari sini, tetapi saya sebagai host di sini Kak Isis ya, sama Pak Kepas dan teman-teman yang lain. Ini ya tujuan kita di sini bukan memaksa keyakinan orang lain, bukan menyudutkan, tetapi tugas kita di sini adalah mengedukasi, sekedar sharing apa saja yang kita ketahui tentang ya perihal di dalam kekristenan ini yang tidak diketahui sama Kak Kezia itu sendiri, walaupun di sisi lain Kak Kezia ini sama Pak Kepas sama Bang Aldo itu keyakinannya Kristen, seperti itu Kak Kezia. Ya Kak. Ya, jadi saya rasa ya nggak masalah. Kenapa? Karena di sini kita hanya sekedar sharing. Itu kita coba untuk merangsang cara berpikirnya Kak Kezia dengan tujuan bagaimana Kak Kezia ini faham apa yang ada di dalam Bible-nya Kak Kezia. Itu loh maksudnya. Paham kan maksud saya kan Kak Kezia? Oke, paham Kak. Mantap. Ini sebelumnya kan cuma lewat ini room Kristen atau Muslim Kak? Room Muslim Kak. Iya, room Muslim. Oh, Muslim. Oh, siap. Oke, jadi belajar. Kita belajar sama-sama Kak. Iya, betul. Bible. Siap. Okay. Kita belajar. Ya. Gitu. Kita belajar di sini sama-sama. Jadi Kak Kezia siapa tahu tidak mengerti tentang Bible ataupun perihal di dalam Islam mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan. Tapi apa yang kita ketahui di dalam Bible tidak salah kalau kita memberikan pemahaman kepada Kak Kezia biar Kak Kezia itu paham. Seperti apa sih pemahaman menurut doktrin dengan pemahaman apa yang dikatakan oleh Yesus yang ada di dalam Bible, kan gitu. Nanti kita cocokkan. Apakah kata Yesus dengan kata pendeta, apakah sama? Paham Kak Kezia? Oke, paham Kak. Mantap, keren. Lanjut Bang Madu. Oke Kak Kezia. Mungkin Kak Kezia mau bertanya sesuatu atau seperti apa gitu? Nggak bertanya sih Kak, cuma ingin menjawab pertanyaan dari Muslim tentang Bible. Maksudnya kalau ada pertanyaan yang mungkin disalah mengerti tentang Bible, itu bisa juga langsung kasih kasih bukti atau di dalam Alkitab. Kayak gitu. Oke. Langsung aja Bang Madu 17:3. Serius? Bentar ya. Coba. Kak Kezia, di Kak Kezia ada pegang Bible? Kalau boleh tahu. Ya ada Kak. Mantap, keren. Ini baru. Jadi izin open camp. Kalau macam kayak kakak gini saya rela Kak sampai pagi, betul. Saya rela sampai pagi. Saya rela jadwal tidur saya untuk beristirahat yang harusnya saya istirahat ini supaya penyegaran fitness segala macam. Oke. Ya kan? Saya rela Kak untuk. Udah ada Bible. Mantap. Keren. Gini Kak ya, di dalam Yohanes 17:3 itu tulisan merah ya. Kalau kita lihat di Alkitab Sabda itu ada tulisan merah. Atau gini Bang Madu, sorry saya potong Bang Madu. Yohanes 17 satu perikop, minta tolong dibacakan sama Kak Kezia. Oke. Yohanes berapa Kak? Sebentar. Yohanes 17 satu perikop. Minta tolong nggak ya? Maaf merepotkan. Iya. Nggak apa-apa.
Siap. Yohanes 17 satu perikop. Yohanes 17 Satu perikop. Iya. ayat yang keberapa, Kak? Satu perikop, Kak. Oh, semuanya. Siap. Saya bacakan. Siap. Oke. Doa Yesus untuk murid-muridnya bisa dibesarkan, Kak? Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenali Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepada aku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada aku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku.
Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepada aku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepada aku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Sekian. Bilang dulu Kak, amin. Bilang gitu dulu Kak, amin. Nah, gitu dong. Oke. Yang lalu. Kakak suruh baca satu perikop kan. Nah, sekarang gini Kak Kesia. Kak Kesia kan sudah baca satu perikop tuh, iya kan? Iya. Dan yang yang suruh baca satu perikop itu saya, teman-teman. Itu bukan Kak Kesia yang membaca, tapi saya yang mengarahkan untuk membaca satu perikop. Nah, di mana Kak Kesia sendiri sudah membaca, ya kan, satu perikop ini Yohanes 17. Kalau kita cek di Yohanes 17 ini adalah letter red, tinta merah semua. Ya kan, kalau kita cek di Alkitab Sabda, Kak Kesia ya. Di website, ya di website Alkitab Sabda ini tinta merah semua, Yohanes 17 satu perikop, betul? Oke. Betul ya? Dimana yang kita tahu bahwa Yohanes 17 ini tinta merah berarti perkataan Yesus sendiri kan gitu. Iya Kak, iya. Betul ya, oke. Mantap. Nah, sekarang gini Kak Kesia. Menurut Kak Kesia, ya kan, menurut Kesia ini di Yohanes 17 ini Yesus mengatakan, satu perikop ini Yesus sendiri mengaku dia itu sebagai apa, Kak Kesia? Dia satu di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia. Oke. Nah, setelah itu apalagi Yesus yang dikatakan Yohanes 17 ini satu perikop? Itu doanya untuk murid-muridnya. Jadi dia mendoakan untuk ke-12 muridnya itu, dan yang dia katakan itu Kak, dia Bapa dan aku adalah satu. Jadi itu yang orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena yang kami percaya bahwa Allah itu Tritunggal Kak. Ada Allah Bapa, Allah Tuhan Yesus, Allah Anak dan Roh Kudus. Ya, benar. Jadi kenapa Yesus berdoa kepada Bapa? Karena memang Allah Bapa ada Kak, Allah Bapa dan Allah Yesus, Allah Roh Kudus itu masing-masing berbeda, tapi mereka adalah satu. Yang Tuhan Yesus bilang, mereka satu Allah, satu Tuhan. Oke. Nah, selain itu di Yohanes 17 ini satu perikop ini, terima kasih Bang Adi, jazakallah. Dan Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 17 ini satu perikop, Yesus ini dia berkata, saya ini sebagai apa? Sebagai utusan Kak. Sebagai utusan, betul. Iya. Karena itu juga ada di Yohanes 3 ayat 16 kan Kak, kan dia sebagai anak, Allah Bapa itu Bapa. Oke. Kak Kesia, kita fokus di Yohanes 17 satu perikop dulu Kak. Kita fokus ya. Siap. Kita bahas di satu perikop. Ya betul. Kita bahas di Yohanes satu perikopnya dulu. Nah, pada saat Yesus mengaku dia sebagai utusan Kak, ya kan? Siapa yang jadi Tuhan pada saat itu? Allah Bapa, tetap dia Tuhan Kak. Jadi sama Tuhan, dan yang mengutusnya Allah Bapa. Allah Bapa Kak. Kalau kita cek di Yohanes 17 nomor 3, iya kan? Coba Kak Kesia di situ baca. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Christ yang telah Engkau utus. Nah, di sini ada dua konteks di mana
yang mengutus dan yang diutus. Iya. Betul kan? Betul. Nah, di mana yang mengutus statusnya pasti jauh lebih tinggi ketimbang yang diutus. Betul gak guys ya? Yang mengutus statusnya lebih tinggi daripada yang diutus. Yang diutus. Kan gitu. Paham gak maksud saya? Ya, kan Allah Bapa dengan Allah Anak. Yang pasti Allah Bapa, ya. Iya kan? Paham. Yang mengutus jauh lebih tinggi ketimbang yang diutus, kan gitu. Tapi mereka satu. Nah, kalau masalah mereka satunya itu nanti belakang kita bahas itu Kak. Kita fokus di sini dulu. Boleh? Iya. Boleh? Oke, sip. Mantap. Kalau kita fokus di Yohanes 17:3 Kak Kesia, di mana di sini konteksnya adalah ada yang mengutus dan ada yang diutus. Diutus. Ya, benar. Yang mengutus adalah Bapa dan yang diutus adalah Yesus. Iya, benar. Iya kan? Iya. Nah, kira-kira menurut Kak Kesia, bisa ndak seorang utusan ini bisa dikatakan dia pun juga yang mengutus? Jadi kan Kak begini. Coba pahami kata-kata saya Kak Kesia. Ngerti ndak maksud saya? Bisa. Bisa ndak kata utusan bisa diartikan dia juga yang mengutus dalam satu kejadian. Dalam satu ayat ini ada yang mengutus dan ada yang diutus. Satu kejadian ini bisa ndak dikatakan bahwa utusan ini, bisa ndak dikatakan bahwa utusan ini dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kan berbeda Kak. Berbeda, betul. Ya. Bang Madu mau masuk Bang Madu atau saya mau lanjutkan dulu? Tapi mereka satu Kak, tetap Tuhan. Jadi hakikatnya adalah Tuhan, hakikatnya adalah Allah. Iya, paham, saya paham. Berbeda memang, berbeda. Allah Bapa bukan anak dan anak bukan Roh Kudus. Malah Iya, itu konsep Tritunggal kan gitu. Kaki saya. Iya Kak. Iya kan? Bang Madu mau masuk Bang Madu atau saya selesaikan dulu sedikit? Masuk aja. Masuk aja, oke, masuk aja. Salam, apa kabar? Iya, Bang Fri. Bang Fri, saya boleh selesaikan dulu sama Kak Kes ya? Bang Fri. Ya, Bang Fri ya. Iya, siap. Terima kasih. Gini Kak. Kakak Kezia itu mengatakan Yesus dengan Bapa itu adalah dua oknum yang berbeda, kan gitu. Tapi satu hakikat. Benarkah seperti itu, Pak? Iya Kak, dua Bapa berbeda, tapi satu hakikat sebagai Tuhan Allah, sebagai Allah. Oke. Sebagai Tuhan. Di situ juga disebutkan kan, aku berdoa kepadamu. Berarti ada dua bagian di situ, aku dan kamu. Iya Kak, ada Bapa, ada anak. Bapa yang dia berdoa dan anak itu Yesus sendiri. Ya, bagaimana kakak bisa mengatakan itu adalah satu? Ketika itu sudah jelas tertulis. Ada dua oknum. Karena tertulis Kak, dia Bapa dan aku adalah satu. Di mana? 10:30, Yohanes 10:30 itu Kak. Yohanes 10:30. Ya, saya lebih hafal Kak Kis ya. Oh mantap. Coba baca. Yohanes 10:30. Iya, coba baca. Iya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, kan? Terus? Ya. Coba diterusin Kak. Hah? Diterusin? Kali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka,
Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia sebentar. menyamakan dirimu dan Allah. Nah, stop di 32. Di situ dikatakan aku dan Bapak adalah satu, kan gitu. Di 10:30-nya. Terus di 10:32 banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu, kan seperti itu. Coba kakak kupas itu di Yohanes 10:30. Kira-kira yang satu di situ satu dalam apa, Pak? Satu dalam keilahiannya, Kak. Kealahannya. Jadi berdasarkan ayat. Jadi aku tunjukkan di mana itu memberitakan bahwa Allah itu ada dalam 3 pribadi tapi tetap satu. Ini yang kitab Kejadian ya, Kak. Yang kita orang Kristen percaya kitab Kejadian waktu penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi serta atas segala binatang. Nah, dalam kitab ini, Kak, berfirmanlah Allah bukan hanya dia cuma baiklah saya, tapi ini ada baiklah kita. Kita dalam artian jamak, Kak. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti dari awalnya Yesus sudah ada sejak penciptaan. Itu buktinya juga di mana? Ada dalam kitab. Jadi kan ini ada 3 kan, Kak? Baiklah kita merupakan kata jamak. Dan Tuhan Yesus juga mengenalkan pribadi yang 3 itu dalam waktu Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, Kak. Dia bilang ke murid-muridnya, pengutusan murid-murid. Jadi waktu itu Tuhan Yesus terangkat ke surga, terus Tuhan Yesus bilang, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28:19-20. Ayat 19-20. Itu menunjukkan bahwa keilahian atau Allah itu dalam pribadinya ada 3, makanya Tuhan Yesus perintahkan untuk membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan itu juga telah oleh Kejadian 1 bahwa baiklah kita ada jamak. Juga, Kak, ada buktinya juga di dalam Yesaya 60. Nah, ini Yesaya 59. Gak apa-apa, Bang Madu. Saya senang. Saya senang kalau ada teman-teman Kristen yang seperti ini. Saya senang. Ya, makasih, Kak. Saya senang. Yesaya 59 ayat 20 dan 21 ini tentang membuat kedatangan Yesus. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Dan ini, adapun aku sini Allah. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan. Rohku yang mengingkapi engkau, Rohku ini Roh Kudus, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu mereka dari sekarang sampai firman Tuhan. Dan firmanku ini adalah Tuhan Yesus. Kak Kezia, bisa enggak kalau kita fokus di perjanjian baru dulu? Kak. Dan kita fokus di perjanjian baru dulu. Kalau masalah di perjanjian lama itu nanti gampang. Kita bahas nanti. Kita fokus di konteks di perjanjian baru dulu. Kak. Ini perjanjian itu baru. Kenapa? Karena di perjanjian baru ini lebih identik ke kemanusiaannya. Iya, Kak. Siap. Kan gitu. Iya kan? Bener gak sih? Kenapa? Karena menurut Yohanes 1 nomor 14 firman telah menjadi manusia. Berarti Yesus di sini sudah menjadi
manusia. Mantap. Ya. Sedangkan di Perjanjian Lama, Yesus di situ belum jadi manusia. Mantap. Belum turun ke dunia, Ya. Jadi kita fokus di Perjanjian Barunya dulu. Oke, siap Kak. Mantap. Lanjut Bang Madu. Oke Kak. Jadi di situ aku sudah nebak Kakak akan pada akhirnya berlabuh di Yohanes 1 butir 1 seperti itu Kak ya. Pada mulanya adalah Logos bersama-sama dengan Theos, dan Logos itu adalah Theos, kan gitu ya. Sekarang gini, Firman itu telah menjadi manusia, kan seperti itu pada akhirnya ya. Firman itu telah menjadi manusia, kemudian Firman itu disalib. Berani enggak Kakak mengatakan Firman itu mati? Tapi Kak, dia bangkit pada hari ketiga. Iya, entah bangkit atau tidak bangkit, nantinya pada akhirnya Firman itu yang sudah menjadi manusia, yang mana ujung rambut sampai ujung kaki dari Yesus tersebut, itulah yang disalib dan mati. Iya. Makanya Firman itu mati. Yesus mati, ya Kak. Iya kan, Firman itu Kak. Iya. Nah, bagaimana mungkin Tuhan itu bisa mati, sedangkan Tuhan itu Sang Maha Hidup? Oke, karena itu Kak, jalan satu-satunya dia menebus dosa umat manusia hanya lewat dengan penebusan, atau harus mati lewat untuk korban darah Kak. Karena kan dulunya kan waktu di zaman Perjanjian Lama kan Kak, manusia kalau berdosa kan harus bakar lembu, bakar domba, toh untuk dikorbankan untuk menghapus dosa. Dan waktu zaman dulu itu setiap manusia itu tidak bisa berbicara langsung kepada Allah, harus lewat nabi atau imam kan, kayak Musa, imam. Dan terus yang karya penebusan ini karena Tuhan Allah sayang kepada umat manusia. Kalau lama-lama terus begini, kalau umat manusia mau tebus dosa, masa mau terus-terusan dikorbankan hewan, dan pastikan habis atau apalah begitu. Jadilah. Pakai sini orang Manado ya? Iya, orang Manado Kak. Sorry kalau ada logat-logat Manado. Tidak apa-apa. Ya, saya orang Manado juga. Oh, salam kenal Kak. Iya, sama-sama. Makanya Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menjadi korban tebusan Kak. Jadi menggantikan semua yang korban-korban bakaran seperti dulu untuk menebus dosa, dan dia turun untuk tebus dosa satu kali untuk selamanya. Oke, gitu, gini. Kak. Itu menurutku dua hal yang saling bertabrakan dan berbenturan Kak. Pertama, Kakak mengakui bahwasannya Tuhan itu Maha Hidup. Kalau namanya Maha Hidup, itu tidak akan pernah mati. Makanya dia disebut Sang Maha Hidup. Maha Kuasa Kak. Tidak, Maha Hidup. Tidak, Maha Hidup berarti Tuhan. Gimana? Yang aku tahu sih Kak, yang aku belajar kan Allah Maha Tinggi, yang Maha Kuasa, Maha Kudus. Maksudnya gini Kak Kesia, Maha Hidup itu salah satu bagian sifat dari Tuhan, termasuk Maha Kuasa juga. Maha Kuasa itu bagian dari sifat Tuhan. Maha Kuasa, Maha Hidup, Maha Tinggi, kan gitu, Maha Segalanya, kan gitu ya. Maha Segala, ya. Nah, itu sifat dari Tuhan. Oke. Itu. Iya. Gimana kita bisa mengatakan Tuhan itu mati Kak? Siapa yang berani mematikan Tuhan? Iya kan? Karena itu jalan satu-satunya Kak.
satu-satunya dia harus mati sebagai pengganti korban. Oke, harus mati berarti ya? Iya, harus mati, harus ditebus dengan darah kan? Oke. Dengan kisah-kisah kakak yang sudah dikatakan tadi, itu harus kak ya? Iya kak, harus, karena menebus manusia dengan darah. Oke. Kakak tahu enggak otoritas paling tinggi di alam semesta ini siapa? Tuhan Allah. Tuhan. Ya. Kalau kakak ngomong penebusan dosa itu harus, siapa yang berani mengharuskan Tuhan? Kan penebusan itu kak, idenya Tuhan sendiri. Idenya Tuhan sendiri. Iya, karena Tuhan sayang sama umat manusia, makanya tidak ada lagi kan yang dapat dikorbankan hewan begitu. Jadi harus satu-satunya jalan untuk menebus semua dosa manusia. Gak ada jalan lain. Iya, gak ada jalan lain kak, gak ada. Kata siapa gak ada jalan lain kakak? Kan dari zaman dulu di Alkitab kita belajar kalau dosa itu, kalau misalnya manusia melakukan dosa, ada korban bakaran kan, korban bakaran ini kan itu perintah Allah. Kata kakak gitu. Kata Alkitab kak, di Alkitab. Kita balik di Perjanjian Lama kak. Boleh. Tidak apa-apa. Ya tapi aku tidak masalah. Nggak tahu, pokoknya yang aku belajar. Kalau Kak Kesia mau hantam di Perjanjian Lama, sebenarnya saya mau arahkan di Perjanjian Lama karena dari narasinya Kak Kesia ini sudah mengarah narasi ke Perjanjian Lama. Oh iya, soalnya kan kak kita belajar Bible itu yang orang Kristen percaya ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Paham. Nggak bisa dipisahkan. Betul, oke. Nah sekarang gini, di mana Kak Kesia tadi mengatakan bahwa memang betul-betul Tuhan itu harus membayar darahnya kan gitu. Iya kan? Iya kak. Oke. Darah orang yang tak bersalah kan gitu. Berdosa. Iya. Tak berdosa. Oke. Ya. Coba kakak bacakan di Yeremia 22 nomor 3. Yeremia 22 nomor 3. Yeremia 22. Yeremia 22 nomor 3. Untung rokok saya masih ada 1 bungkus. Dan kopiku masih ada setengah cangkir. Aduh. Terima kasih Bang Al-Fatih. Yeremia 22 ayat nomor 3. Hah? Yeremia 22 nomor 3. ayat. Ya, ayat nomor 3. Ya, betul. Terima kasih Bang Lubis. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Oke. Janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Salah. Betul. Ini kata siapa? Kata firman Tuhan di Perjanjian Lama kan gitu. Iya. Betul kan? Iya. Nah, sekarang saya tanya sama Kak Kesia, bukan saya tanya sih. Menurut Kak Kesia, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia sampai disalib? Enggak berdosa. Kalau Kak Kesia mengatakan bahwa harus dilakukan, ya kan, harus dilakukan penyaliban untuk menebus dosa manusia dengan darah. Sedangkan di Yeremia 22 nomor 3, Tuhan sendiri mengatakan janganlah engkau menumpahkan darah. Ada orang yang tak bersalah ini. Yes. Oke. Oke kak. Jadi saya jawab ya. Tuhan Yesus itu nggak berdosa kak. Dia nggak berdosa. Tapi kenapa dia disalibkan menanggung dosa? Jadi semua dosa-dosa kita itu dia yang tanggung kak.
seharusnya kita yang disalib, seharusnya kita yang dicambak, yang dicambuk, seharusnya kita yang diludah, seharusnya kita yang berada di salib, atas salib itu, Kak. Tapi kenapa dia rela mengorbankan dirinya? Karena dia menanggung dosa-dosa kita. Kan ada di Alkitab, penyakit kita sesungguhnya, penyakit kita lah yang ditanggungnya, dosa kita lah yang ditanggungnya. Jadi dia mengorbankan dirinya, Kak, menjadi manusia, mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa-dosa kita. Makanya dia disalib, Kak. Jadi bukan dosanya. Jadi dia, Tuhan Yesus disalib bukan karena Tuhan berdosa, enggak. Tapi Tuhan disalib karena Tuhan menanggung dosa-dosa kita. Yang menanggung dosa kita. Iya, seharusnya kita yang disalibkan, Kak. Karena itu karena dia sayang, Dang. Karena ini Dang, ayat Yohanes 3 ayat 16 tuh yang menjadi ayat favorit orang Kristen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Oke, sip, mantap. Nah, sekarang gini Kak Kesia. Kalau memang Yesus ini harus disalib untuk menanggung dosa manusia, apakah dia tidak mampu menghapus dosanya atau mengampuni dosanya? Oke. Jadi kan Kak, Tuhan Yesus ini kan Allah itu roh kan Kak, roh. Sebenarnya kalau dia itu maha kuasa, sangat mampu, bisa Dang. Tapi kenyataannya, yang ditebus itu Kak, dosa manusia. Jadi satu-satunya jalan itu harus lewat darah, harus ada darahnya. Makanya Tuhan Yesus yang adalah firman, yang adalah Allah sendiri, turun ke dalam dunia menjadi manusia. Karena itu hanya satu-satunya cara untuk melakukan penebusan. Tidak sama dengan hanya sekedar hapus, dosamu sudah dihapus, dosamu enggak. Dan karena ada pada orang-orang, Tuhan Yesus juga sudah bilang dosamu sudah diampuni. Tapi itu cuma untuk per orang Kak, per orang. Untuk per orang, tapi kenapa sama bukan ini karena seluruh umat manusia. Jadi kan triliunan orang. Nah, sekarang gini Kak Kesia. Sekarang gini. Coba Kak Kesia buka Yesaya 43 nomor 25. Yesaya 43 nomor 25. Minta maaf Kak Kesia ya, merepotkan ya. Nggak apa-apa Kak, kan belajar. Biar kita sama-sama belajar. Teman-teman di bawah juga belajar. Iya Kak, benar. Ya, karena minta maaf Kak ya, karena pemahaman Bible saya masih kurang ketimbang Kak Kesia ya, itulah. Saya masih kurang pemahaman Bible saya. Yesaya berapa Kak? Yesaya 43 nomor 25. Yesaya 43 nomor 25. Iya. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Sip. Ini versi di LAI. Kak Kesia ada 2 perangkat Kak Kesia? Cuma 1 Kak. Cuma 1, Saya bacakan Yesaya 43 nomor 25 versi bisnya, bisa? Iya. Tapi tak perlu saya tampilkan. Kalau versi bisnya Kak, firman Tuhan mengatakan Elohim, Aku Elohim yang menghapus dosamu, ya kan? Aku mengampuni engkau karena begitulah sifatku. Ya. Nah, kenapa Tuhan mengatakan begitu? Karena memang Tuhan itu maha pengampun, Bahkan kalau Kak Kesia baca di situ tadi kalimat pertamanya apa? Di Yesaya tadi 43 nomor 25. Aku. 25. Akulah Dia yang menghapus dosa, kan gitu. Pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, kan gitu. Nah, berarti ayat ini Tuhan atau Elohim mengatakan kepada
kepada dirinya, ya kan? Dan mengakui bahwa saya ini adalah maha pengampun, maha penghapus dosa. Nah kan gitu, maha menghapus dosa. Nah, apakah Tuhan tidak mampu untuk menghapus dosa umat manusia, sedangkan Tuhan sendiri yang menciptakan manusia tersebut? Bagaimana Kak pertanyaannya? Apakah Tuhan tidak mampu mengampuni dosa manusia? Secara Tuhan itu sendiri menciptakan manusia. Paham maksud saya, Kak? Aku masuk. Boleh. Gini loh Kak. Gimana Kak? Aku belum paham pertanyaannya. Diperjelas Bang Madu. Ini di situ kan ditulis Tuhan itu maha pengampun. Iya. Oke, berarti kalau seandainya kakak Kesia mengatakan dosa itu adalah kesalahan dari makhluk kepada Tuhannya, berarti jika Tuhan itu maha pengampun, tinggal diampuni, klik selesai itu semuanya, tidak perlu korban-korban. Kenapa harus ada korban-korban? Siapa yang berani-beranikan mempersyaratkan Tuhan harus berkorban untuk hapus dosa? Oh, mengerti. Nah Kak, kalau misalnya Tuhan paham hanya... Kak Kesia yang disebut yang mantap, keren. Siap. Tanggapan aku ya. Siap. Misalnya Tuhan menghapus dosanya kayak papan tulis, terus dia kan dosa nih, cik coretan dosa, terus kayak hapus papan tulis, berarti seolah-olah dosa itu kayak gampang dong, kayak gampang orang melakukan dosa aja kan tuh Tuhan mengampuni, Tuhan sudah hapus, melakukan dosa aja kan Tuhan mengampuni, Tuhan menghapus, jadi nggak bisa seperti itu sih Kak. Tuhan maksudnya begini, dosa itu berarti tidak ada jalan lain gitu ya? Ya, tidak ada jalan lain Kak, karena upah dosa adalah maut. Enggak bisa dia paham, jangan diterusin apa-apa. Karena kalau misalnya langsung dihapus-hapus begitu Kak, kayak gampangan. Kan orang berdosa aja terus kan tinggal dihapus sama Tuhan. Enggak capek kan buka Alkitab Kak ya? Hargai hidupnya, hargai hidup kan Kak. Kalau gitu, yang enggak. Kak Kesia sedikit. Mau ditambah gimana? Ya, jadi dimaksud dengan menghapus dosa itu yaitu menghapus manusia dari kutub dosa, saudara. Ya, penghapusan yang saudara bacakan tadi itu bukan kutub dosa. Kutub dosa itu yaitu sudah ditetapkan pada awalnya Adam dan Hawa adalah maut. Iya. Itu ayatnya. Ya udah. Jadi untuk supaya ada kebangkitan pada akhir zaman. Berarti jalan satu-satunya terhindar dari maut biar hidup harus ada pengorbanan kan gitu? Iya. Harus dan ada ini ada satu jembatan yang menghubungkan manusia. Iya, satu jembatan yaitu pengorbanan kan gitu. Iya Kak. Iya. Nggak capek kan Kak buka Bible sih ya? Enggak apa-apa sih Bang Madu. Kenapa? Karena ada ayat. Karena gini Bang Madu, apapun yang dikatakan Kak Kesia itu saya paham itu arahnya kemana. Aku ada nih satu ayat nih. Iya, belum. Saya luruskan dulu ya yang tadi ya, soal yang tadi ya. Nah, tentang Allah, tentang Allah turun ke mengutus firman-Nya turun ke dunia, mengutus firman-Nya turun ke dunia untuk mengambil wujud manusia. Itu kenapa dikatakan bahwa Allah tahu kalau firman-Nya ini pasti ditolak, karena Allah sudah pasti tahu segala sesuatu yang akan terjadi, bahkan nanti terjadi. Ya, jadi Allah sudah tahu. Nah, pada saat firman-Nya sudah jadi manusia itu, iya kan? Sebenarnya Allah ingin
menunjukkan kepada manusia jalan yang benar yang harus diikuti itu seperti mana gitu loh. Karena manusia menolak sehingga manusia merancangkan satu pembunuhan. Ya, terlalu jauh, Bang Fri. Terlalu jauh. Udah, aku rem dulu. Gini, intinya gini. Dari awal manusia berdosa dan kemudian upah dosa adalah maut. Agar terhindar dari maut, maka ada pengorbanan tersebut, kan gitu. Ya. Bukan pengorbanan itu begini, saudara. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Allah tahu bahwa akan terjadi pembunuhan itu. Jadi Allah saat mengutus firman-Nya turun ke dunia, bukan dia tidak tahu. Tapi saudara jangan menyangka bahwa pembunuhan yang terjadi itu seperti saudara tadi ambil di ayat perjanjian lama itu, bukan seperti itu, saudara. Sudah jelas-jelas bahwa dalam ini harus konsili antara Kak Kezia sama si Bang Frini. Tidak seperti itu. Saudara saya Kezia menjelaskan itu, saya sangat mengerti akan apa yang dijelaskan. Tapi untuk saudara-saudara saya yang Muslim itu tidak akan mengerti yang dimaksud oleh saudara Kezia. Iya, satu-satunya jalan itu adalah adanya satu-satunya jalan adalah dia harus datang ke dunia untuk menjadi korban penebus. Bukan untuk membawa kabar keselamatan. Makanya waktu pada kelahiran itu, kenapa dikatakan kabar gembira? Berarti penebusan itu salah dunia. Gitu? Bukan seperti itu. Ya, berarti Allah salah. Tahu, bukan salah. Allah itu tahu bahwa firman-Nya yang mengambil wujud manusia itu sudah pasti akan mati, sudah pasti itu. Karena Allah tahu kematian itu acara kematian itu untuk apa? Manusia pasti menolak kebenaran itu. Iya, acara kematian itu untuk apa? Acara kematian kenapa? Penebusan di kayu salib itu untuk apa? Kematian itu, ya, saya harus jelaskan bahwa kematian rancangan Tuhan adalah untuk menyelamatkan manusia, yaitu lewat firman-Nya itu datang ke dunia, mengajarkan jalan yang benar. Berarti tidak ada penebusan ya dalam penyaliban tersebut ya? Dengar dulu saudara, dengar saya sampai selesaikan dulu. Mungkin bagusnya gini Bang Fri, bisa kalau ke Kezia dulu. Iya, ke Kezia dulu aja. Biar nanti takutnya tabrakan. Nanti kalau tabrakan nanti iya, bisa jadi melebar nantinya. Iya. Jadi tidak fokus. Jadi gini Kak Kezia ya, karena menurut santai dulu Pak Pri. Saudara, begini, saya selesaikan. Karena menurut saudara pemahaman saudara-saudara saya non Kristen ini, mereka berpikir bahwa pembunuhan itu rancangan Allah. Padahal salah saudara. Pembunuhan yang terjadi pada Yesus itu bukan rancangan Allah. Sekarang gini, Pak Fri diam dulu. Kak Kezia saya tanya, setuju enggak dengan apa yang dikatakan Pak Fri? Setuju yang mana Kak? Kalau seandainya penebusan itu bukan rencana Tuhan. Penebusan rancangan Tuhan sih Kak. Nggak sepakat kan? Tabrakan kan? Bukan pembunuhan, yang saya bilang pembunuhan itu. Kalau penebusan itu rancangan Tuhan, tapi pembunuhan yang terjadi itu bukan rancangan Tuhan, saudara. Bagaimana cara menebus selain dengan cara pembunuhan, Pak? Apa? Nah, saya lagi jelaskan tadi saya ulangi ya penjelasan saya, dengar baik-baik. Tuhan merancangkan untuk menyelamatkan manusia, yaitu mengutus firman-Nya langsung ke dunia untuk manusia bisa mendapatkan jalan keselamatan itu. Jadi yang diinginkan Allah itu apa? Bisa diketahui lewat firman tersebut. Akan tetapi manusia menolak kebenaran itu, sehingga manusia menuruti bisikan-bisikan iblis, sehingga terjadi pembunuhan itu. Nah, iblis ini pikirnya sudah memusnahkan firman itu, artinya dia sudah menang, tapi dia tidak tahu bahwa Allah sendiri ya punya rancangan yang lain, yaitu bisa dilihat dari kebangkitannya. Makanya saudara, kalau Kristen tanpa ada kelahiran, kematian, dan kebangkitan,
tidak akan ada Kristen, saudara. Paham itu, saudara? Iya, berarti disalib ataupun tidak disalib penebusan itu ada. Saya kan sudah jelaskan dari tadi. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Iya, ada enggak penebusan tanpa penyaliban itu dulu aja, Pak? Kan tadi sudah dijelaskan oleh teman saya itu, sudah berarti dijelaskan. Ya, berarti harus disalib, kan gitu. Iya, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Iya, enggak masalah. Iya, enggak masalah. Tuhan tahu, iya. Tuhan enggak tahu, Tuhan rencanain, Tuhan enggak ngerencanain, kan gitu ya. Ya, kalau tuh harus disalib. Nah, harus disalib toh. Berarti itu memang direncanakan sama Tuhan kan? Bukan rencana Tuhan, bukan rancangan Tuhan seperti itu. Pembunuhan itu bukan rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan segala sesuatu yang jahat, saudara. Saudara harus tahu itu. Iya, ya berarti kalau seandainya tanpa penyaliban, apa caranya Tuhan untuk menebus orang-orang yang berdosa itu? Kan tadi saya sudah bilang, Tuhan terus penyaliban itu rancangan siapa, Bang? Dengar. Kalau memang penebusan dosa dengan cara penyaliban perancangan Tuhan, ini rancangan siapa? Aja. Kak Keisha itu tadi, lebih enak dibuat. Tadi saudara host bilang kan, apakah kalau begitu tanpa penyaliban itu bagaimana? Kok saya di mute, saudara? Jangan di mute dong. Enggak, maksudnya gini loh. Kan tadi Bang Pri mengatakan, bahwa penyaliban itu untuk menebus dosa bukan rancangan Tuhan kan? Penebusan dosa kan? Pembunuhan. Iya, sama doang. Itu bukan rancangan Tuhan. Iya, sama Bang. Itu kan terjadi kan karena proses penyaliban tuh. Benar kan? Pembunuhan itu bukan rancangan Tuhan, saudara. Itu aja. Bukan itu. Tapi iya, saya tahu bahwa hal itu akan terjadi. Iya, proses itu terjadi karena apa? Tuhan tahu, gini aja, Tuhan tahu itu akan terjadi, lalu dilakuin sama Tuhan. Berarti direncanain enggak? Tuhan tahu. Iya. Tapi segala sesuatu yang Tuhan ketahui, Tuhan sudah pasti. Misalnya di balik kematian itu, iblis kan merencanakan segala untuk menolak kebenaran itu dengan membunuh kebenaran itu. Nah, Tuhan punya Tuhan tahu, tapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi supaya apa? Seperti tadi saudara saya Keisha sudah merencanakan itu. Untuk nipu iblis lah gitulah, dengan apa? Dengan menyalib Yesus, membunuh Yesus, udah. Lanjut sama Kak Keisha. Setuju kan Kak? Itu penyaliban itu adalah rencana Tuhan untuk membuat manusia hidup. Karena apa? Untuk menghapus dosa Tuhan itu harus ada penebusan. Itu jalan satu-satunya, kata kakak. Betul nggak? Ya. Nah, jadi jalan satu-satunya. Cuma itu mungkin yang dimaksud Bapak tadi adalah pernah Tuhan Yesus bilang itu waktu di perjamuan malam sebelum dia diserahkan, kan Yudas menyerahkan Yesus, menjual Yesus. Kita enggak ke kronologi, kita ke substansi tentang penebusan. Tanpa ada penyaliban, penebusan tidak akan terjadi kematian. Orang-orang tidak akan hidup, kan gitu. Iya. Boleh enggak dibukain Yeskel 18 butir 32? Yeskel 18 butir 32. Yeskel 18 ayat 32. Coba dibaca. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya,
Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Nah, kakak kan berkata tadi, jalan satu-satunya menghapus dosa supaya Tuhan itu bisa membuat manusia hidup itu dengan pengorbanan. Ternyata di situ bertobat juga membuat manusia hidup. Apa kabar dengan jalan ini? Yang jalan apakah? Untuk bertobat saja bisa buat manusia hidup tanpa ada pengorbanan. Kalau hanya dengan bertobat. Iya kan, itu bertaubatlah supaya kamu hidup. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu. Nah, berarti bertobat di situ bisa buat manusia hidup enggak? Tanda seru loh itu. Iya kak. Bisa. Jadi kan begini, bertobat yang maksudnya Tuhan. Jadi kan Tuhan menebus, datang ke dunia untuk penebusan. Kan yang dihapus itu menanggung dosa dan segala kutuk dosa dihapuskan atau ditanggung oleh Tuhan. Dan tetap manusia kan kak, kalau misalnya kan Tuhan Yesus telah disalibkan itu 2000 tahun yang lalu. Terus yang dimaksud bertobat sini, masa kan kita kalau misalnya kita sudah menerima nih keselamatan, sudah percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan kehidupan, sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus masa kita mau tetap hidup di dalam dosa kak? Tetap juga harus ada pertobatan. Jika misalnya ketika kita melakukan dosa, kita minta ampun sama Tuhan dan bertobat, tidak mengulanginya lagi. Nah, seperti itu. Ini di sini ada korban-korbanan enggak di Yeskiel nih? Coba kalau ada korban-korbanan. Ini sih Kak yang di yang satu perikopnya di Yeskiel 18, jurnal kan setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Iya, ada korban-korbanan enggak untuk hapus dosa di situ? Di perjanjian lama Kak. Enggak, di Yeskiel itu apa di Yeskiel beda cara hapus dosa, kemudian di perjanjian baru beda, kemudian di Mazmur beda gitu, atau kayak mana? Enggak sih Kak ya. Kalau di Yeskiel nggak ada penebusan dengan cara pengorbanan, kenapa di lainnya ada? Berarti ada jalan lain untuk menghapus dosa dengan cara apa? Bertaubat, bukan dengan cara berkorban doang. Nah, kalau seandainya ada jalan lain, muncullah pertanyaan kedua, kenapa harus dengan jalan seperti itu? Berarti ada opsional. Iya, berarti benar ada otoritas tertinggi di atas Tuhan yang mengharuskan Tuhan untuk melakukan hal itu. Kan kakak bilang harus kayak gitu. Mana ada Tuhan bertuhan, kan gitu ya. Nah, berarti tidak ada yang harusin toh? Harusin ada penebusan dengan berkorban kan? Enggak Kak, soalnya kan kalau di perjanjian lama begitu Kak. Dia menghapus Yeskiel perjanjian lama kah? Atau perjanjian baru? Tapi perjanjian lama. Cuman kan dia jadi kesatuan juga dengan kitab yang lain. Jadi kayak kalau misalnya Amsal itu tidak ada bicara kata penebusan, tapi Amsal itu hanya berisi hikmat-hikmat Salomo. Jadi tidak semua Kak di dalam kitab itu ada tentang penebusan, enggak. Iya. Terus cara gabunginnya Yeskiel dengan hal yang ada di kitab-kitab yang lain kayak mana Kak? Maksudnya digabungin gimana? Iya, yang satu suruh tobat, yang satu suruh berkorban gitu. Iya, memang harus bertobat kan Kak? Walaupun misalnya orang tuh sudah menerima keselamatan, terus di dalam perjalanan kehidupan kan manusia tidak luput dari membuat dosa atau kesalahan.
Kata-katanya di sini kan jelas nih, literal ya, literal tertulis dengan jelas, bertaubatlah supaya kamu hidup. Iya, nggak ada korban-korbanan. Waalaikumsalam. Oke. Ini Kak Kezia-nya dari Protestan atau Katolik, Bang? Dari Protestan. Ada di bawah lebih, aku udah kelihatan Pi. Tapi kitab itu ada mengadopsi kitab Tobit nggak, Kak? Kitab apa, Kak? Tobit di Perjanjian Lama. Tidak ada. Oh, nggak ada ya? Iya. Itu dan itu saya jelaskan. Jadi kenapa tuh misalnya ini di ayatnya 4 Yohanes 14 ayat 6, Kak. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Karena Bapa dan Yesus adalah satu, Kak. Henok cuma satu-satunya jalan sih, Kak. Karena jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kayak mana, Bang Madu? Henok, Bang Madu udah sampai surga tuh, Bang. Iya, Henok ke surga, Elia ke surga. Itu kan masa sebelum Yesus turun, Kak. Dan Henok kan orang yang benar semasa hidupnya. Dia melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan yang menyukakan hati Tuhan. Makanya kan dia diangkat. Henok gak pernah melakukan dosa. Di Alkitab sih, Kak, tercatat dia melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan angkat dia. Dari sekian jutaan orang yang saat itu hadir, dan misalnya ada satu nih pribadi yang benar-benar taat, setia sama Tuhan. Makanya Henok langsung diangkat oleh Tuhan. Aku tapi fokusnya ke sini sih, Vi. Dia Kak siapa ini namanya? Kak Kezia ini mengharuskan adanya penebusan agar manusia. Ya bentar dulu, ini aku bacain di Yeskiel. Nggak perlu tebus-tebus, cuma disuruh bertaubat langsung dia hidup. Itu loh. Kenapa ada opsi lain? Malah ngambil opsi yang satunya untuk tebus-tebus. Alfi boleh share data nggak? Mana tahu nanti Kak Kezianya mau baca juga. Ini Alfi bukan ngajarin ya. Makanya tadi Alfi tanya dari mananya tuh. Jadi di ini ya. Alfi jelasin sedikit. Jumlah apa itu, Kak? Sabar, Alfi lagi buka Katolisitas. Ini situs Liturnika Katolik itu, kitab Katolik. Situs Katolik. Kita nggak ada. Iya, Alfi paham. Kan Katolik punya itu. Iya, Bang. Kalau Aldo dia punya ini, karena Aldo Katolik. Bang Aldo Katolik kan, ada topik kan. Nah, Kak Kezia boleh buka mic-nya sebentar? Ya, oke, Kak. Menurut Kak Kezia, cara biar kita bisa lepas dari maut tuh di dalam kekristenan gimana, Kak? Cara lepas dari maut? Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan itu percaya bahwa Yesus adalah menerima Yesus sebagai Tuhan, mengaku Dia dengan mulut dan percaya dalam hati, maka kamu akan selamat. Oke. Cara agar Kristen bisa terlepas dari setiap dosa itu gimana? Terlepas dari dosa? Setiap dosa. Sehabis-habisnya. Pertama kan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengimani bahwa Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Terus itu yang pertama. Yang kedua, itu kita hidup setiap hari itu di dalam firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya, Kak. Jadi apa yang diajarkan Yesus, hukum kasihkan, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sih, Kak.
Jadi pertama menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Dia, karena kita akan diselamatkan. Yang kedua, lewat orang bicara hidup, kita menunjukkan bahwa orang adalah anak-anak yang percaya, anak-anak Allah, gitu, anak-anak Tuhan. Terakhir sebelum Alfi masuk ke poin, berdasarkan perjanjian lama, cara orang-orang Yahudi itu menghapus setiap dosa dan melepaskan diri dari maut itu gimana? Apa yang harus dilakukan mereka? Kalau yang dulu-dulu kan Kak menghapus dosa lewat korban bakaran. Zaman perjanjian lama ya? Iya. Oke. Alfi masuk ke substansi. Jadi kitab Deuterokanonika ini berbeda sama kitab Protestan. Dari jumlah kitab, perbedaannya ada 7 kitab. Protestan tidak memegang kitab 1 Makabe, 2 Makabe, dan Protestan juga nggak memegang kitab Tobit, gitu ya, dan seterusnya. Bang Aldo Katolik kan? Pasti Bang Aldo nggak asing sama Tobit kan? Botol bang. Oke. Alfi ngambil dari Bible Gateway. Tadi kebetulan Kak Kezia buka Bible bahasa Inggris. Ini Tobit 12:9. Alfi pakai New American Bible. For alms giving, save from death, and forgives all sin. Those who give alms will enjoy a full life. Atau di bahasa Indonesianya Tobit 12. Ini kitab Katolik. Pasal 12 putri ke-9. Memang sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Orang yang melakukan sedekah akan menjadi puas dengan umurnya. Modal sedekah, Kak. Tapi itu nggak ada kata selamat, Kak. Coba baca lagi. Melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa ini masih belum selamat, Kak. Ulang, Kak. Lagi baca dari awal, Kak. Oke. Tobit pasal 12 butir 9. Ini Alfi bacain ya, ulang ya. Alfi blok nih. Nah, ini alasan kenapa Protestan gak mengadopsi Tobit, teman-teman. Memang sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Titik. Orang yang melakukan sedekah akan menjadi puas dengan umurnya itu. Modal sedekah, Kak. Gak pakai korban bakaran, gak pakai darah tebusan, Kak. Kalau tanggapan saya sih, Kak, itu nggak menyatakan selamat ya. Maksudnya nggak jalan ke rumah Bapak. Gimana bahasanya ya? Bilang gimana? Itu kayak melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Tapi kan nggak bilang jalan kepada Bapak atau ke rumah Bapak. Jadi roh gentayangan gitu. Selamat. Oh, jadi ini lepas dari maut doang, jadi roh gentayangan doang. Nggak tahu juga sih ayatnya maksudnya. Cuman yang kalau saya tanggapi begitu sih, Kak. Mungkin kan di alam, mungkin kan di ada kan kan kita percaya ada, kalau kita tuh Kristen percaya kan surga, neraka, terus ada kehidupan juga sebelum setelah kematian. Nah mungkin nggak sampai di surganya, Kak. Mungkin ya nggak tahu juga karena kan nggak melayang. Bisa jadi, Kak. Bisa jadi ada di tempat yang ada tempat yang di bawah begitu. Mungkin saja kan, Kak. Gitu. Nggak tahu juga sih, soalnya kan aku nggak belajar yang kitab itu, Kak. Iya. Cuma itu sih, Kak. Alfi kalau kitab Protestan Alfi punya juga versi terbaru kan, TB2 Alfi punya. Cuman kalau untuk kitab Katolik Alfi belum ada, masih pakai digital tuh. Jadi gimana? Masih berpegang sama ini ya? Cara melepaskan dari maut ya atas korban anak manusia di atas tiang salib. Iya, Kak, harus percaya. Alfi hargai kok. Iya. Tenang soalnya aja. Di Roma 10 ayat 9 kan. Oke, saya tunjukkan lagi. Gak apa-apa, langsung dibacain aja. Oh iya. Supaya percaya dan gak ada buktinya kan. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu
mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, begitu no Kak. Itu yang menjadi. Lanjutkan Kak Kesia di Roma 14 nomor 9. Hah? Gimana? Lanjutkan di Roma 14 nomor 9. Roma 14. Iya. Ayat 9. Iya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Oke. Nah, mau bedah Bang Madu atau Vi? Kalau mau dibedah silakan dibedah. Madu tuh spesialisnya tuh Alfi, enggak lah. Kalau sih mau bedah bisa ini. Bedah dulu aja. Aku yang berusin. Oke. Kalau coba Kak Kesia dibaca ulang Kak Kesia. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Nah, ini kita naikkan lagi levelnya kita naikkan lagi levelnya. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Oke. Kalau menurut Kak Kesia kata supaya di situ maksudnya apa? Supaya untuk supaya agar. Iya, agar. Agar kan, agar ia menjadi Tuhan. Kan gitu. Ya enggak sih? Iya. Iya kan? Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Iya kan? Iya. Supaya ia menjadi Tuhan. Nah, andai kata kalau Yesus tidak mati pada saat itu, apakah dia bisa jadi Tuhan? Kan Kak, Tuhan Yesus itu sebelum mati dan bangkit dia memang adalah Tuhan Allah. Oke. Itu enggak. Nah, berarti walaupun dia tidak mati, dia tetap Tuhan. Iya. Maksudnya, walaupun dia tidak disalib, apakah dia tetap Tuhan? Tetap bagian Tritunggal. Oke. Walaupun Yesus tidak disalib, apakah dia tetap Tuhan? Iya Kak, tetap Tuhan. Oke. Kalau gitu, ya ngapain harus disalib? Kan itu Kak, untuk menebus dosa kita. Untuk menebus dosa kita. Karena tidak ada korban yang akan mampu membayar semua dosa-dosanya manusia, nggak akan ada lagi dan nggak akan ada korban yang sanggup kecuali dengan darah anak domba Allah yang maha tinggi Kak. Oke. Terus kata supaya di sini maksudnya apa? Supaya ia menjadi Tuhan. Jadi maksudnya supaya menjadi Tuhan ini. Karena gini loh maksudnya. Ini ya Kak. Maksudnya gini loh Kak Kesia. Terusan ini Kak. Kata supaya di sini seakan-akan kayak dipaksa sekali kata-katanya untuk menjadi Tuhan gitu loh. Supaya ia menjadi Tuhan. Jangan apa hanya di pause di sini, jadi harus baca selanjutnya. Jadi maksudnya supaya kita menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Berarti ketika dia Kristus mati dan hidup kembali, Tuhan itu menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Makanya kan kalau misalnya orang-orang mati tuh, kalau misalnya selama hidupnya dia apa dan akan dibangkitkan kan di hari penghakiman nanti, kayak begitu Kak. Menjadi Tuhan, bukan di KBBI, tapi menjadi di Tuhan KBBI baik. Definisi supaya itu tuh kata penghubung untuk menandai tujuan atau harapan. Tendensinya mudah-mudahan gitu. Itu definisi dari KBBI ya. Kata supaya itu punya makna tujuan atau harapan, mudah-mudahan gitu. Dengan yang saya pahami ya Kak, bukan supaya menjadi juga Tuhan dari dia bukan Tuhan kok menjadi Tuhan, bukan seperti itu. Supaya yang menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Maksudnya supaya juga orang menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat Kak. Kayak seperti itu. Kan
kan waktu itu kan maksudnya kan orang-orang belum mengenal tentang Yesus, belum mengenal tentang Allah itu sendiri. Padahal Allah itu Tritunggal, pribadinya Allah Bapa, firman-Nya Yesus dan Roh-Nya Roh Kudus. Jadi maksudnya itu supaya kenapa dia disalibkan Kak, mati dan bangkit, supaya kita menjadi percaya bahwa Allah ternyata adalah Yesus juga adalah Allah pribadi dan Kak. Jadi kita percaya bahwa dia juga itu maksudnya yang turun itu adalah Allah sendiri. Kayak gitu, adalah Tuhan sendiri Tapi Allah itu roh. Tapi Allah itu roh. Allah itu roh kan Kak. Dan Allah itu kan ada tadi kan di Yesaya 60 toh. Allah itu ada firman. Ini Bang Madu masih tetap di konteks penyaliban ya. Oke, aman. Enggak dilanjutin soal ini. Enggak apa-apa. Nah, di sini aja. Nah, aku mau ia menjadi Tuhan. Aku mau di sini. Ya, gini Kak. Saya lapar, supaya saya kenyang, saya harus makan kan gitu. Ada sebab, ada jawabnya dari sebab tersebut. Kenapa saya makan? Karena saya lapar. Kenapa saya kenyang? Kayak saya makan kan gitu. Di situ penyaliban sebagai syarat untuk Yesus menjadi Tuhan. Karena di situ ada kata supaya atau agar. Gitu. Iya enggak? Supaya dan menjadi itu kata kuncinya. Ini Kak, oke. Saya kasihlah ayatnya ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Memang perbedaannya di bahasa sih Kak. Kalau ini kan Kisah 2 ayat 36 bilang, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, di terjemahannya bahasa Inggris Kak, therefore let all Israel be assured of this. God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. Jadi bukan menjadi, kan di ayat bahasa Inggrisnya nggak ada kata menjadi, tapi ini di bahasa Indonesia menjadi Tuhan Kristus. Memang sih Kak, kita akui itu kalau memang ada beberapa part yang LAI ada kayak apa penerjemahannya. Nggak masalah Kak Kesia. Bagi kami itu nggak masalah. Coba diartikan dari bahasa Inggrisnya coba. Secara esensinya Kak begini. Nah, gimana? This Jesus, Tuhan menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus. Nah, di situ kan menjadikan. God has made this Jesus. Iya, kan menjadikan. Sebelum jadi, dijadiin dulu, baru jadi. Iya enggak? Berarti memang penyaliban itu adalah salah satu jalan dari Tuhan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Iya, supaya orang-orang bisa percaya Kak, bahwa dia adalah Tuhan. Berarti Yesus itu adalah Tuhan yang dijadikan, atau bisa dibilang Tuhan yang dibuat. Supaya orang-orang itu manusia, supaya ia menjadi Tuhan. Iya, Tuhan dengan adanya proses penyaliban, sehingga dia mati dan bangkit, sehingga ia jadi Tuhan, supaya ia menjadi Tuhan. Berarti ada Tuhan baru. Orang bisa percaya kan? Ya, bukan Tuhan baru Kak, supaya orang-orang bisa mengenal bahwa pribadinya itu ada itu Kak, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, di situ kan dijadikan. Sebelum dijadikan kan tidak jadi tuh. Kan Tuhan Yesus itu Kak firman Allah. Nah, firmannya. Balik ke Yohanes 1 butir 1 lagi. Kalau konteksnya di situ di Roma 14 nomor 9 supaya ia menjadi Tuhan, berarti sebelum kata supaya itu, iya kan? Sebelum kata supaya itu ia menjadi apa? Sebelum ia menjadi Tuhan, nggak jadi kan? Tuhan. Nah, supaya ia menjadi Tuhan, kata sebelum supaya menjadi Tuhan itu dia menjadi apa?
Kata sebelum Tuhan maksudnya Kak? Ngerti enggak maksud saya Kak? Kak Kesia? Enggak ngerti Kak. Oke, saya sederhanakan. Kata supaya menjadi Tuhan itu pada saat dia mati dan bangkit, kan gitu? Ya. Nah, sebelum kata supaya menjadi Tuhan itu dia menjadi apa? Maksud saya? Dia mati dan bangkit. Maksudnya gini loh, sebelum menjadi roti, dia masih tepung terigu, telur dan gula. Ngerti maksudnya? Sebelum roti ini jadi, dia masih terigu, telur dan gula. Nah, sebelum kata supaya menjadi Tuhan ini, sebelumnya dia menjadi apa? Firman. Jadi? Firman Allah Kak. Jadi firman dan menjadi manusia. Firman dan menjadi manusia. Iya, firman bukan Allah Tuhan. Yang menjadi manusia. Kan firman Allah itu Tuhan Kak. Firman Allah itu Tuhan. Firman Allah itu Tuhan. Iya, kan kita percaya itu Allah Tritunggal. Oke. Bisa enggak saya mengatakan berarti firman itu sama dengan Tuhan? Iya. Firman sama dengan Tuhan. Ya. Firman sama dengan Tuhan. Oke. Dan coba Tuhan Allah kan Kak? Tuhan Allah ada firman-Nya, ada rohnya. Ya toh? Jadi ini Tuhan Allah, ada firman-Nya, ada rohnya. Firman ini turun ke dalam dunia menjadi manusia. Itu firman Allah Yesus, dan rohnya itu turun setelah Yesus terangkat ke sorga. Rohnya yang turun itu Roh Kudus. Dan ini Kak, 3 di dalam 1. Mereka ini Allah. Paham Kak? Jadi Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa bukan Allah Anak. Kalau Allah Anak bukan Allah Roh Kudus. Paham, saya paham. Itu konsep Tritunggal, Kak Kesia. Saya paham itu. Saya paham. Berarti bisa enggak saya mengganti kata firman itu adalah Tuhan? Karena firman sama dengan Tuhan. Iya, Allah. Oke. Ya, Tuhan Allah apakah segala macam. Oke. Nah, Kak Kesia, firman sama dengan Allah. Coba Kak Kesia baca Yohanes 1 nomor 1. Kata firman diganti dengan kata Allah. Enggak. Iya, kata yang ada kata firmannya ganti dengan kata Allah. Pada mulanya adalah Allah. Allah itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Oke, berapa Allah di situ? Kok diganti Kak? Ada kan firman sama dengan Allah. Kita ganti kata firman sama dengan kata Allah. Kalau Kak Kesia menganggap bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri, kita ganti kata firman di sini, konteks firman di sini kita ganti kata Allah. Karena firman sama dengan Allah. Ini Yesus Kak. Firman Yesus. Iya, kan firman sama dengan Allah. Allah itu Yesus itu adalah Allah itu sendiri, kan gitu. Iya, kan. Iya kan? Nah, kalau memang Yesus itu adalah Allah sendiri dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri, kita ganti kata firman ini dengan kata Allah. Oke Kak, kita ganti firman ini dengan kata Yesus, boleh? Kata Allah. Coba kita ganti kata Allah karena di sini konteksnya adalah Allah. Enggak Kak. Karena di sini Kak, Yesus di sini belum ada Kak. Yesus itu muncul pada saat di nomor 14-nya. Nah, karena kenapa? Tapi itu Kakak membuktikan. Coba nomor 14-nya. Coba baca nomor 14-nya. Ada pada saat penciptaan Kak, Yesusnya. Cuma dia dalam bentuk firman. Nah, di sini belum ada kata Yesus Kak. Di sini belum ada kata Yesus. Kata Yesus muncul itu pada saat di Lukas 2 nomor 11. Ini Kak, udah ada di Yohanes 1 ayat 17. Sudah ada kata Yesus Kristus. Apa? Di Yohanes 1 nomor 1, di Yohanes 1 nomor 1. Ya, apakah di Yohanes 1 nomor 1 di sini sudah ada kata Yesus?
Iya Kak, firman ini kan Yesus Kristus ini ya. Katanya di ayat 17. Jadi saya baca. Iya, itu kan ayat 17-nya. Ini kan yang kita bahas di nomor 1-nya. Iya, sudah ada Kak. Kan ini firman Yesus sendiri. Iya, di nomor 1-nya kan belum ada kata Yesus karena di sini Yesus belum lahir. Tapi apakah di Yohanes 1:1 ini Yesus sudah lahir? Ini ada namanya Kak, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Ada namanya Yesus Kristus. Iya, ini ayat keberapa? Kata Yesus Kristus di situ ayat keberapa? Ayat 17. Jadi 17. Kan di Yohanes 1 nomor 1, apakah Yesus sudah ada di situ? Iya Kak, ini kan firman. Firman itu iya, saya paham. Nah, makanya dijelaskan firman itu Yesus Kristus. Iya, gini deh. Coba fahami baik-baik kata-kata saya. Yesus Kristus itu belum ada di Yohanes 1 nomor 1. Nah, dia ada pada saat di nomor 14, firman telah menjadi daging atau firman telah menjadi manusia. Kan gitu. Nah Kak, Yesus itu sudah ada dari yang tadi. Iya, ini kita di luar konteks kata Yesus. Oh, yang Yesus yang manusia maksudnya. Iya kan. Ini Yesus ini nama manusianya atau nama apanya? Nama itu Yesus ini nama kemanusiaannya kan? Iya, Tuhan Yesus. Iya kan? Nah, sebelum Yesus dilahirkan, apakah namanya Yesus? Bukan toh? Iya, namanya dia Allah kan? Allah kan? Allah anak ya. Nah, makanya saya bilang ganti kata firman dengan ganti kata Allah. Coba. Tapi Allah yang firman dengan Allah di sini Kak, maksudnya bukan itu. Bukan paham, saya paham. Saya paham, saya tidak tanyakan pribadinya, Dekesia. Coba ganti kata firman dengan ganti kata Allah. Oke. Bukan kata Yesus, karena Yesus di sini belum ada. Yesus pada saat firman telah menjadi daging. Oke. Nah, coba kata firman ini ganti dengan kata Allah. Oke. Pada mulanya adalah Allah. Allah itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Di Yohanes 1:1 ini berapa Allah di situ? Jadi di sini dijelaskan firman Allah. Iya, ada berapa Allah di situ? Dua. Firman mantap. Dan Allah. Iya Kak, memang benar. Karena firman yang maksud ini yang Tuhan Yesus. Tapi mereka satu. Oh, satu. Tadi dua, satu lagi. Kan ada Bapa Roh Kudus, Kan Allah ada firman-Nya dan ada rohnya. Coba kita lihat. Allah, firman Yesus. Aduh, Kak Kesia, saya baru bakar rokok, nggak saya hisap, tinggal kuntungnya. Ya Allah. Coba. Saya mau bacakan semuanya. 1 Korintus enggak. 1 Korintus 8 butir 6. Coba lihat apa supaya Kak tuh paham bahwa yang dimaksud di sini Kak, firman sini sudah saya. Itu memang Yesus Kristus Kak. Udah Bang Aldo, tidur kau di sini di komalku. Tidur aja di sini. Yang dimaksud firman di sini adalah Yesus Kristus. Bang, aku sudah paham sudah. Iya Bang Aldo udah paham kan? Mengaku Tritunggal tuh Pak. Iya. Katolik kan dia Katolik Tritunggal kan. Iya. Coba kita lihat pemaparan Paulus di 1 Korintus 8 butir 6. 1 Korintus 8. Kak, BTW ini sampai jam berapa ya? Soalnya udah mau bobo. Tak apa. Santai. 15 menit. Sama-sama kita di Manado deh. Sama-sama kita di Manado. Kak, apa? Di mana tinggal? 1 Korintus 8 butir 6. Sama. 1 Korintus 8 ayat 6. Ayat 6. Oke. Namun bagi Kristen hanya ada satu Allah saja, yaitu siapa? Bapa. Loh, mana Putra dan Roh Kudusnya? Tuh Kak, harus baca selanjutnya kan? Jangan hanya potong satu ayat. Yang silakan. Dari
yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Oke. Di sana ada berapa Allah? Kan Tuhan Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mana Roh Kudusnya? Itu yang di Matius 28 tadi kan Kak, nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menurut Paulus di Korintus ini loh, kepada jemaat Korintus ini loh, hanya ada satu Allah, siapa? Ini Bapa. Mana ini? Bapa. Putra Roh Kudusnya mana? Ini dan hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, jumpa tuh putranya. Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya ada di ayat lain ya Kak. Oh, berarti beda teologi Paulus sama yang di Matius. Maksudnya? Iya, Allah itu ada berapa? Allah itu satu Kak, tapi dia ada 3 pribadi. Iya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan pribadinya. Iya. Oke, yang dikatakan Paulus di sana itu Allah yang satu itu siapa? Allah Bapa. Nah, Putra Roh Kudusnya? Yang Putra Tuhan Yesus. Roh Kudusnya? Loh, ayo gimana coba? Roh Kudusnya ada di ayat yang lain. Oh, Roh Kudusnya ada di ayat keduanya, Vi. Kan ini hanya kesaksian Paulus, jadi Roh Kudusnya tetap ada lah Kak. Ya Allah. Kan kalau di Inggrisnya kan one God sama one Lord kan. Gimana? Iya, kan kalau di Inggrisnya kan di situ hanya ada satu God saja tuh, one God tuh kan. Atau gimana tuh? Maksudnya gimana tuh Kak? Iya, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Iya. Nah, yang kutangkap di situ tuh Paulus menyatakan Allah itu ya Bapa. Iya, memang Allah itu Bapa. Sementara Tuhan Yesus juga Tuhan kan? Enggak, masalah gini. Kalau Yesus itu dibilang Allah juga, Yohanes 4:22 atau 24 itu. Allah itu kan roh. Sementara Yesus bukan roh. Yesus kan waktu di dunia jadi manusia. Oh, bukan Allah. 100% Tuhan, 100% manusia. 200% itu semua. 200%. Enggak, kok gitu. Salah pemahamannya Kak. Oh, salah sih. Iya. Enggak, kadarnya itu kadar Tuhannya 100%, kadar manusianya 100% manusia kadarnya. Gak ada kadar-kadarnya maksudnya. Oh, gak ada kadar-kadar. Iya. Dia tetaplah Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia juga manusia. Waalaikumsalam. Gitu. Sebenarnya sih yang orang kakak harus pahami, memang kita tuh orang Kristen tuh percaya bahwa memang ada yang satu Allah. Terus tapi pribadinya tuh kita harus kenal bahwa Allah ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Itu saja sih Kak. Oh, berarti dia satu ya? Sesimpel satu Kak. Berarti di dalam Yesus ada Bapa, di dalam diri. Ketika Yesus menjadi manusia, di dalamnya ada Bapa, ada Anak. Dia kan Anak, ya kan? Ada Roh Kudus juga di dalamnya. Oke, saya kasih contoh ya Kak. Tapi ini kan karena Yesus sering kasih perumpamaan, saya juga kasih perumpamaan. Tapi bukan berarti apa ya? Jadi untuk menganalogikan dan alat Tritunggal supaya kakak bisa masuk di logika kan. Ya, jadi kalau yang Kisah percaya ini kan, Kisah percaya Tuhan kan satu. Ya satu. Terus kenapa kita kenal itu ada 3? Kayak gimana tuh ceritanya begitu Ram? Terus Tuhan kasih hikmat begini Kak. Kisah ini ada Bu Alvokat nih.
Bu alpukat, contohnya Bu alpukat kan Kak. Jangan tertawa, kan ini waktu saya tanya Tuhan dan dapat hikmatnya seperti itu. Kenapa tidak sekalian salah yang itu satu dalam tiga dalam satu? Kakak dengar dulu kakak. Kalau main. Udah nih, dengar dulu Bu alpukat kan. Ya tunggu saya gambar aja deh supaya kan bisa. Iya berkau. Kan supaya kan jelas kan. Kalau jadi. Oke. Dengar dulu kakak. Iya. Aku nunggu. Ini bagus ini logika. Ini logikanya dong kak. Kan supaya kakak bisa maaf gambar saya jelek. Supaya kakak bisa masuk secara logika tuh pribadi Allah seperti apa begitu. Anggaplah begitu. Aduh gimana sih gambar alpukat? Itu jambu itu. Iya pokoknya begitulah kak. Iya. Begitulah beginilah kak. Itu mangga. Terus Iya selesai itu. Lanjut. Oke lanjut. Alpukat itu ini alpukat. Alpukat itu kak terdiri dari apa? Ada kulitnya, ada dagingnya di dalam. Dan ada bijinya, ya enggak? Yeah. Jadi alpukat ada kulit, ada daging, dan ada bijinya. Ini saya tanya dulu, ini ada berapa alpukatnya? Alpukatnya satu. Satu kan? Nah, tadi terdiri dari 3 kak. Ada kulitnya, tunggu dengar dulu. Ada kulitnya, ada dagingnya, ada bijinya. Tapi tetap satu, bukan 3 alpukat. Ya enggak? Bukan 3 Bang Wadu, tapi 1. Bukan 3 tapi 1. Mengerti enggak? Alfi tanggapi. Nah, jadi kayak begitu kak. Allah Bapa. Boleh. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Okay. Tapi mereka ada 3 bagian kak. Tapi apa? Satu. Tapi berapa? Satu. Ada 3 alpukat nggak ini? Boleh. Ada 3 alpukat nggak? Boleh nggak ditanggapi? Kakak, aku tanya dulu. Ini ada 3 alpukat nggak? Enggak, satu. Berapa? Satu. Berarti ada satu Allah, satu alpukat. Tapi yang terdiri dari kulit, daging dan buah yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi hanya sebagai satu kesatuan. Seperti itu kak gambarannya. Gitu Vi gambarannya Vi. Aduh masa Alvin tidak mengerti. Bukan ada 3 ya. Bukan alpukat ada 3 ya. Bukan Allah ada 3. Boleh nggak seperti itu kakak. Boleh tapi alpukatnya cuma 1 dan terdiri dari 3 bagian yang jangan diulangi kak. Jangan diulangi. Jangan diulang-ulang. Udah paham kan? Supaya kakak paham nih konsep Tritunggal seperti apa. Alfi paham. Ya. Alfi tanggapi ya. Menurut Dr. Rizal Fadli ya dari website Halodoc. Rizal itu nggak tahu. Dr. Rizal Fadli di website Halodoc. Alpukat itu mengandung 322 kalori, 33 gram lemak sehat, 4 gram protein. Banyak kandungannya kak, bukan cuma 3. Air juga. 17 gram karbohidrat, 14 gram serat ya. Vitamin C-nya ada 22%. Vitamin E 28%, vitamin K-nya 35%, tuh folatnya 41%, magnesiumnya 14%, kaliumnya 21%, tuh tembaganya ada 42% untuk kebutuhan harian. Jadi alpukat itu bukan cuma 3 kandungan nggak, tapi banyak. Enggak kak, kan kita nggak cek dalamnya. Oke lah. Kalau misalnya oke. Aku kasih ya. Jadi kakak bilang kan ini ada misalnya kandungannya. Iya. Kita bicara soal sifat-sifat Allah kak. Allah Maha Penyayang, Maha Baik. Allah. Sifat-sifatnya. Jadi kandungan-kandungannya itu sifatnya ya. Tepat sekali kakak. Gitu. Kandungannya itu adalah sifat-sifat Allah. Maha Baik, yang sabar, sukacita, kan itu kakak kasih, damai sejahtera. Nah gitu ya sifat-sifat Allah tuh. Damai sejahtera,
kemurahan. Kakak bicara kandungan kan, aku bicara sifatnya Allah. Oke, dengarkan Alfi sebentar. Pengendalian diri. Kak Kezia, dengarkan Alfi sebentar. Itu apa kakak? Kakak mau bantah gimana lagi? Enggak. Oke, ini kan bahas sifat. Oh iya, ini kan bahas sifat. Oke, kita bahas sifat. Banyak kandungan berarti banyak sifatnya. Baik-baik. Allah Kak Kezia menciptakan kejahatan nggak? Maksudnya aku sih nggak aku cuma tahu Allah menciptakan manusia dan malaikat gitu. Allah itu kan penuh kasih. Iya, penuh kasih, benar. Berarti baik. Oke. Tapi dia menciptakan kejahatan nggak? Ya enggak lah Kak. Kejahatan itu kan bukan dia yang cipta. Yesaya 45:7. Buka Bible yang lagi. Coba. BTW ini sudah 4:30 nih aku. Iya, 2 menit lagi kan. Mundur dulu ya. Iya. Soalnya aku udah mau tidur, nanti besok lagi. Siap, besok kau main di rumah saya. Siap kakak. Besok jam berapa? DM nomor WA mu dek. Janganlah, aku sudah punya suami, nggak boleh. Nggak apa-apa. Maksudnya untuk komunikasi biar masuk. Tapi terakhir loh. Iya, untuk biar masuk. Nanti saya sudah live gitu. DM di TikTok aja kak. Kan. Oh iya. Nanti kakak bilang nih jam berapa supaya aku jelasin yang pertanyaan berikutnya. Ini Yesaya 45:7 aja. Minta tolong baca. Aku udah capek. Udah berapa jam ini? Aku 4:30 ini. Baca aja. Aku izin turun dulu ya. Oh ya udah, Alfi aja yang baca dari sini. Gak apa-apa. Aku turun dulu Kak. Iya dek, iya. Ya makasih ya semuanya. Sama-sama dek, sama-sama. Selamat subuh. Sama-sama dek. Tuhan Yesus sayang kakak-kakak semuanya. Dek Kesia, saya mau ini terakhir sebelum Dek Kesia, saya mau nanya satu. Menurut Dek Kesia yang ciptakan Bang Menyalip sama Alfi siapa? Siapa yang cipta semua ya toh? Iya, yang menciptakan Alfi sama Bang Menyalip siapa? Tuhan Allah. Tuhan siapa? Tuhan Allah. Ini yang Tuhan Allah itu siapa? Ini 3 ini. Oh, tiga Bapa itu. Dan Roh Kudus ya. Kerjasama. Jadi itu oke pesan terakhir. Jadi aku 1 menit. Bersyukur sih kakak-kakak bisa mau cari tahu kan mengenal. Saya berharap semoga kakak-kakak semua bisa mengenal tentang Allah dan pribadinya. Itu kalau baca Alkitab kakak-kakak harus baca dari awal sampai akhir supaya bisa lebih paham dan mendalami. Semoga 1 menit atau terserah. Udah Kak, aku 1 menit doang. Iya, 1 menit. Ini kan 27 tuh. 25 aku pastikan sudah selesai. Hilang. Seru enggak? Tapi kan mumpung dia megang Bible bahasa Inggris tadi kan, kalau nggak salah Alfi itu kan Yesaya 45:7 ini jelas bahwa Tuhan itu create evil nih. Create evil ini kan menciptakan kejahatan ya artinya. Tuh. Kok Arab pula? Iya, cuman tuh Bang Madu. Kalau orang Kristen mah lengkap itu. Gini harusnya tadi ngarahnya itu bukan ke sono. Assalamualaikum Bang. Main ketawa doang nih tadi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya. Rasanya pengen naik kali tadi dia gambar kayak gitu loh. Traveler. Gini. Cuman kan kok nggak dibantah kan dia analoginya tuh biji, isinya sama kulit semuanya alpukat. Permasalahannya kan biji kan bukan alpukat, kulit bukan alpukat, isinya bukan alpukat gitu loh. Sementara kan mereka mengenal Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Allah Tuhan gitu loh. Itu atau ditanyakan itu narasinya nanti Bang Ari akan lari ke situ dibantai gitu aja gitu loh, karena kan analogi itu nggak bisa kecuali kita mengenal di dalam alpukat tuh bijinya juga alpukat,
isinya juga alpukat gitu. Gini Bang Elder, kalau kayak gitu dia bisa lari. Kenapa saya bisa bilang bisa lari? Pijit-pijit dulu lah ya. Karena gini. Nah itu kan bener. Kalau aku ibaratkan jadi dia ya. Iya. Ya iya makanya Bang, mereka itu satu, tapi bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau narasi seperti itu, jadi kita dukung dia. Iya, enggak. Itu pembantahan. Maksudnya gini, mereka kan 3 sosok itu dikenal Tuhan semua, tapi analoginya seperti itu. Sementara kan biji alpukat bukan alpukat. Gini loh, mumpung dapat yang santun dan dia nanti larinya ke sini Bang Ari. Mereka itu 3 pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat. Larinya tapi analogi ke situ. Analogi gambar kayak gitu. Tapi sebenarnya dari tadi itu saya mau larikan ke analogi, kalau dia masih punya waktu yang panjang, saya larikan ke analogi apakah alpukat itu langsung jadi sebelum alpukat itu jadi dia berupa apa? Oke. Atau ditanya di antara 3 Yesus, Roh Kudus sama Bapa, yang mana berperan sebagai biji? Nah, gitu aja udah. Itu aja udah. Orang-orang kayak gitu nggak bisa dikasarin. Tritum udah langka, Pak. Iya. Aku sih lebih cocoknya ke sini tadi, Vi. Kalau itu vitamin C, terus kalori itu ibaratkan sifat-sifat Tuhan, Pak. Kan gitu kan tadi ngomongnya. Iya, salah. Nah, harusnya kita sekakman di sini. Tuhan berfirman itu bukan sifat Tuhan ya, Kak. Iya, bisa masuk ke sana tadi. Bang Mandunya lama masuk. Aku mau masuk, dia udah pamit. Nah, aku mau tanya gini, kenapa cuma sifat berfirman yang jadi manusia, yang lain kagak? Nggak nyampe akalnya ke situ tuh Bang. Firman tetap sebenarnya kata benda bagi mereka. Firman tuh kata benda di mereka itu. Tadi itu sebenarnya udah mentok tadi di Yohanes 1:1 itu, di mana firman itu saya ganti dengan kata Allah. Itu mentok di situ. Iya. Udah saya skakmat di situ. Kalau berakal tadi paham dia, jelas banget itu jadinya 2 Allahnya. 2 Allah di situ. Saya sudah mentokin di situ. Tapi orang macam kayak gitu tadi, Bang Arya, memang doktrinnya kuat, di mana kalau saya lihat ini memang jiwa-jiwa muda seperti ini memang tidak bisa dihantam pakai dalil, memang harus dihantam pakai logika. Iya. Logika, analogi. Makanya waktu gambar alpukat pengen naik, takutnya keroyokan, udah diam aja dah Bang. Itu dia cocok ngobrol sama Bang Dewa itu. Kalau main batin-batin itu. Oh, kalau analogi jangan kalah, Vi. Saya ini rajanya analogi di sini. Begitu banyak analogi yang saya keluarkan sama Oten, banyak Oten yang tumbang di sini gara-gara analogiku.